Semua orang di aula tercengang ketika mereka melihat wajah familiar yang dipenuhi dengan ekspresi tak berdaya. Segera, banyak tangisan tidak percaya dipancarkan dari Xiao Li, penatua pertama Suqian, dan beberapa lainnya. Kakak ketiga, Xiao Yan. Xiao Yan melepaskan doupeng hitam sepenuhnya dari kepalanya dan menyimpannya ke cincin penyimpanannya. Dia mengangkat bahu ke arah kelompok Xiao Li yang wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tersenyum dan berkata, "Mengapa? Apakah kamu tidak mengenali saya?" Kelompok Xiao Li perlahan pulih dari keterkejutan mereka setelah mendengar suara yang akrab ini. Sukacita langsung muncul di wajah mereka. Xiao Li melangkah mendekat dan dengan kasar menepuk bahu Xiao Yan sebelum tertawa dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Tidak disangka bahwa alkemis tingkat 6 yang misterius itu sebenarnya adalah kamu. Anda benar-benar membuat kami khawatir. Kehangatan juga melonjak di hati Xiao Yan saat dia melihat Xiao Li, yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia dengan lembut tertawa, situasi di kota Kaisar Hitam tidak tepat. Selain itu, saya khawatir orang-orang dari lembah api iblis itu akan mengenali saya. Oleh karena itu, saya menyembunyikan bentuk dan wajah saya. Hehe, kata-kata ini benar. Gambar dirimu telah diteruskan ke setiap orang berpangkat tinggi di lembah api iblis. Jika Anda mengungkapkan diri Anda, mereka pasti akan mengenali Anda. Xiao Li tertawa. Ini adalah... Tatapan Xiao Li tiba-tiba beralih ke dokter peri kecil di samping Xiao Yan. Senyum di wajahnya ditarik saat dia bertanya dengan sopan. Mengingat kekuatan kelas Douzong dari dokter peri kecil, bahkan Xiao Li tidak berani terlalu ceroboh dengan kata-katanya. Dia adalah teman saya. Kakak kedua bisa memanggilnya dokter peri kecil. Xiao Yan tertawa. Kakak Xiao Li. Wajah indah dokter peri kecil di sampingnya mengungkapkan senyuman saat dia dengan lembut berbicara kepada Xiao Li. Kamu menyanjungku, kamu menyanjungku. Nona benar-benar terlalu sopan. Xiao Li buru-buru melambaikan tangannya saat dia menjawab. Seluruh tubuhnya bergetar setelah dipanggil oleh dokter peri kecil sebagai kakak laki-laki Xiao Li. Ketika mereka berada di paviliun Kaisar Hitam saat itu, dia secara pribadi merasakan niat membunuh yang padat yang telah merasuki tubuhnya. Dia secara alami tahu bahwa meskipun penampilan wanita ini sangat halus dan mengharukan, dia pasti orang yang kejam ketika dia menyerang. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia dipanggil dengan sangat sopan oleh seorang elit Douzong. Oleh karena itu, hatinya tampak agak bingung. Xiao Yan juga tercengang oleh bentuk alamat dokter peri kecil. Tatapannya sedikit terkejut saat dia meliriknya. Dia benar-benar memanggil seseorang dengan cara ini karena karakternya? Dokter peri kecil bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan terkejut Xiao Yan sementara senyuman tergantung di wajahnya. Dia tampak seperti gadis baik dari kota Qingshan saat itu. Dia tampak benar-benar tidak bersalah, menyebabkan seseorang merasa sangat tertarik padanya. Xiao Li berbisik di dalam hatinya saat dia melihat kedua orang itu. Dia secara alami tahu bahwa wanita ini, yang rambutnya seputih salju, bersikap sopan kepadanya karena Xiao Yan. Oleh karena itu, hatinya tertawa pahit. Apakah saudara ketiganya ini memiliki kedekatan yang besar dengan wanita? Apalagi wanita di sisinya bukanlah orang biasa. Medusa dari waktu terakhir juga merupakan elit asli Douzong. Kali ini, dokter peri kecil ini, yang muncul entah dari mana, sebenarnya adalah seorang elit Douzong yang bahkan ditakuti oleh penatua pertama Suqian. Anak kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana kembali ke daerah sudut hitam. Sementara Xiao Li menghela nafas dalam hatinya tentang bagaimana Xiao Yan memiliki kedekatan yang begitu besar dengan wanita, penatua pertama Suqian juga telah pulih dari sebelumnya. Shock. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan berbicara dengan sedikit kebencian. Xiao Yan tersenyum malu saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, penatua pertama, maafkan saya. Awalnya, saya seharusnya melakukan perjalanan lebih awal, tetapi saya melakukan retret selama setahun untuk terobosan ke kelas Dou Huang yang akhirnya menunda perjalanan ini. Anda telah berhasil menembus kelas Dou Huang? Xiao Li langsung tertegun saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia bertanya dengan suara terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan sudah berada di puncak kelas Douang ketika dia pergi saat itu, cukup sulit untuk menembus penghalang ini.
Beberapa orang bahkan tetap berada di puncak kelas Do Uang sepanjang hidup mereka. Namun, Xiao Yan mampu menembus penghalang dalam waktu 1 tahun. Kecepatan ini secara alami dianggap sangat menakutkan. Mata Suqian di samping juga sedikit terkejut. Dari kemampuan Xiao Yan untuk memperbaiki pil obat tingkat 6, dia telah menebak bahwa Xiao Yan mungkin telah menembus penghalang itu. Namun, hatinya masih sangat terkejut setelah mendengar orang tersebut mengatakannya dengan lantang. Kecepatan pelatihan semacam ini dapat dianggap pada puncak yang dilihat Suqian setelah bertahun-tahun. Aku hanya beruntung. Xiao Yan sedikit tersenyum. Orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang bisa dia percayai. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan menyembunyikan sesuatu dengan sengaja. Haha, anak kecil, kamu melakukannya dengan baik. Penglihatan ayah sangat berbeda. Sejak awal, dia tahu bahwa Anda bukanlah orang biasa. Xiao Li tertawa terbahak-bahak. Kegembiraannya bahkan lebih besar daripada jika dia berhasil melewati kelas Do Uang. Beberapa kesedihan melintas di mata Xiao Yan tanpa meninggalkan jejak saat dia mendengar Xiao Li menyebut nama ayah mereka. Ini segera menghilang saat Xiao Yan tersenyum dan berkata, alasan utama saya mengungkapkan diri saya adalah untuk meminta bantuan saudara laki-laki kedua dan penatua pertama Suqian. Ah, kita satu keluarga, kenapa kamu minta tolong? Anda adalah kepala, gerbang Xiao, dan memiliki wewenang untuk menggerakkan semua orang di faksi. Xiao Li meringkuk saat mendengar ini. Dia segera menoleh ke 10 lebih ahli dari gerbang Xiao, dan berteriak, ini adalah saudara ketiga saya, kepala suku yang kalian semua telah dengar. Kenapa kamu tidak menyapanya? 10 lebih ahli dari gerbang Xiao, yang memiliki kekuatan luar biasa, segera berlutut dengan satu lutut di tanah setelah mendengar teriakan Xiao Li. Mereka dengan hormat berkata, para bawahan ini menyapa kepala. Para ahli dari gerbang Xiao ini tidak ragu-ragu sedikit pun ketika mereka berlutut. Mereka secara alami merasakan kegembiraan yang luar biasa dengan status yang diungkapkan Xiao Yan. Mereka mungkin tidak yakin dengan kekuatan Xiao Yan. Namun, menjadi alkemis tingkat 6 saja sudah cukup untuk membuat hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Xiao Yan tersenyum saat melihat para ahli dari gerbang Xiao yang telah berlutut. Dia segera melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Energi berfluktuasi dan angin sepoi-sepoi mengangkat semua orang. Dia tersenyum dan berkata, semua orang di sini adalah saudara dari gerbang Xiao. Tidak perlu bersikap sopan. Kita bisa melupakan semua ritual yang tidak perlu ini. Hati para ahli dari gerbang Xiao ini menggigil ketika mereka merasa Xiao Yan dengan mudah mengangkatnya hanya dengan mengangkat tangannya. Mereka tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun tentang kekuatan Xiao Yan di hati mereka. Anggota gerbang Xiao ini akan menunjukkan kepercayaan diri yang lebih besar saat berjalan keluar dengan kepala suku yang begitu kuat. Xiao Yan berjalan ke aula setelah mengangkat semua orang. Setelah itu, dia begitu saja duduk di kursi di samping meja. Dokter peri kecil dan Xian juga mengikutinya dan duduk. Yang terakhir menurunkan jubah hitamnya. Sutra seperti rambut berwarna ungu digulung saat dia membuka mulutnya dan tersenyum pada wajah tertegun dari penatua pertama Suqian. Kamu gadis, kamu sebenarnya juga mengikutinya kembali. Penatua pertama Suqian berbicara tanpa daya setelah melihat bahwa orang berjubah hitam terakhir sebenarnya adalah Xian. Dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Xian juga memiliki kekuatan Dou Huang. Selain beberapa elit Dou Zong, dia bisa berjalan di wilayah sudut hitam, ini tanpa rasa takut. Suqian kaget saat mendengar ini. Tatapannya segera menyapu Xian dengan keterkejutan saat dia berkata, gadis ini benar-benar telah menerobos ke kelas Dou Huang. Xian segera melambaikan tangan kecilnya, merasa senang saat melihat keterkejutan di wajah Suqian. Dia berkata, orang tua, saya mengatakan bahwa menjebak saya di akademi dalam saat itu jelas merupakan bentuk bahaya bagi saya. Jika Anda membiarkan saya keluar lebih awal, saya mungkin sudah menjadi elit Dou Zong sekarang. Jangan membantah diriku yang dulu. Jika saya tidak membuat Anda mengikuti di samping Xiao Yan, saya tidak akan tahu apakah Anda telah dijual oleh seseorang. Apa Dou Zong? Suqian menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Alis halus Xian menjadi vertikal saat mendengar kata-kata Suqian.
Dia akan menjadi liar ketika telapak tangan Xiao Yan diletakkan di atas kepalanya yang kecil, menekannya ke kursinya. Diam. Xian dengan tidak senang menggelengkan kepalanya setelah Xiao Yan menekannya. Dia merasa sangat putus asa saat dia berbaring di atas meja. Matanya dengan kejam menatap Suqian yang tersenyum. Sepertinya hanya kamu yang bisa mengendalikan gadis nakal ini. Saya mengalami saat-saat yang jauh lebih tenang setelah dia meninggalkan Akademi Dalam. Akademi Dalam juga tidak perlu lagi mengkhawatirkan kapan akan kehilangan sejumlah besar bahan obat. Suqian tertawa pelan setelah melihat Xian ditahan oleh Xiao Yan. Dia segera seperti teringat sesuatu saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, itu benar. Karena Anda telah datang ke wilayah sudut hitam, Anda harus segera kembali dan melengkapi hati-api dari Menara Pemurnian Ki Langit Terang. Menara Pemurnian Ki Langit Terang telah kehilangan efeknya selama setengah tahun. Xiao Yan dengan canggung mengangguk saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, tetua pertama, yakinlah bahwa saya akan kembali ke Akademi Dalam untuk mengisi api hati setelah masalah ini selesai. Melihat ini, Suqian mendengus dan mengeluarkan gulungan merah cerah dari cincin penyimpanannya. Dia melemparkannya ke Xiao Yan dan berkata, ambil. Ini adalah teknik penggaris Dou Skill yang dibeli saudara kedua Anda untuk Anda dalam pelelangan. Dia benar-benar bersedia menyinggung seorang elit Dou Zong karena hal ini. Tatapannya beralih ke dokter peri kecil di sisi Xiao Yan ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia juga bergumam di dalam hatinya, mempertanyakan mengapa teman wanita di sisi Xiao Yan selalu memiliki kekuatan yang menakutkan. Xiao Yan menerima gulungan berwarna merah cerah dan merasakan sedikit kehangatan. Perasaan hangat mengalir ke dalam hatinya. Saat itu, Xiao Li tidak mengetahui identitas mereka. Meskipun demikian, dia berani melelang teknik Dou Skill penguasa ini. Xiao Li bermaksud untuk meningkatkan kekuatan Xiao Yan sedikit. Kasih sayang ini adalah dari saudara yang berhubungan darah. Jangan tergerak untuk apa-apa. Anda adalah orang paling berharga di klan Xiao kami. Kakak laki-laki berkata bahwa semua orang bisa mati kecuali kamu. Karenanya, Anda harus hidup dengan baik dan cepat menjadi kuat. Ini karena kamu satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan ayah dari Hall of Souls. Xiao Li mengguk mulutnya saat melihat Xiao Yan menatap gulungan itu. Dia tersenyum dan melanjutkan, mari kita lanjutkan dengan cepat untuk membicarakan masalah penting. Apa alasanmu datang dan mencari kami? Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar ini. Dia dengan lembut mengangguk dan menyimpan gulungan itu ke cincin penyimpanannya. Setelah merenung sejenak, wajahnya secara bertahap berubah serius saat tatapannya menyapu Xiao Li dan Suqian. Dia berkata dengan suara yang dalam dan lembut, saya ingin mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Kata-kata Xiao Yan mengejutkan Xiao Li dan Suqian, tetapi wajah mereka tidak menunjukkan keterkejutan. Mereka sudah menebak sedikit alasan perjalanan Xiao Yan. Kamu juga tertarik dengan hal itu? Suqian merenung sejenak. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja saat dia perlahan berkata. Temanku ini membutuhkan benda itu untuk menyelamatkan hidupnya. Xiao Yan menghela napas. Suqian dan Xiao Li kaget saat mendengar ini. Mereka segera melirik dokter peri kecil di sisinya. Mereka berdua mengerutkan kening dan berkata, bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi? Xiao Yan sedikit ragu-ragu. Matanya menyapu ke dokter peri kecil. Hanya setelah melihat yang terakhir menganggukkan kepalanya, dia secara kasar menyebutkan situasi dokter peri kecil. Dia secara alami tidak menyembunyikan masalah, tubuh racun yang menyedihkan, saat dia berbicara. Tubuh racun yang menyedihkan? Xiao Li masih baik-baik saja setelah mendengar nama yang keluar dari mulut Xiao Yan. Suqian, bagaimanapun, dengan lembut menghirup udara dingin. Matanya terkejut ketika dia melihat ke arah dokter peri kecil, yang sedang menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya. Dia telah mendengar tentang kondisi yang sangat langka dan khusus semacam ini. Secara alami, dia tahu betapa menakutkannya hal ini. Badan racun yang menyedihkan, telah muncul di benua Douqi di masa lalu. Namun, semua orang yang memilikinya membawa bencana yang cukup besar tanpa kecuali. Ribuan kilometer kematian tanpa ada manusia atau binatang yang selamat seperti mimpi buruk yang disebarkan melalui catatan banyak buku.
Tidak heran dia bisa menjadi seorang elit Douzong pada usia seperti itu. Itu karena tubuh racun yang menyedihkan. Kejutan di mata Suqian perlahan-lahan menarik diri beberapa saat kemudian saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Sejak awal, dia merasa bingung dengan usia dokter peri kecil. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Douzong yang begitu muda. Jika dia hanya mengandalkan bakatnya sendiri, itu akan menjadi terlalu menakutkan. Bahkan Xiao Yan jauh lebih rendah. Tubuh racun yang menyedihkan tumbuh semakin dekat dengan waktu letusannya mengikuti peningkatan kekuatannya. Saat ini, dokter peri kecil memiliki waktu kurang dari 2 tahun. Jika kita tidak memikirkan cara untuk mengendalikannya, tubuh racunnya akan meletus, mengulangi peristiwa tragedi bencana lainnya. Xiao Yan perlahan menjelaskan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva itu dapat membantunya. Xiao Li mengerutkan kening dan bertanya. Iya. Selama saya mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, saya akan dapat membantunya sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan mengangguk berat saat dia menjawab. Mendengar ini, Suqian menggunakan ekspresi yang agak aneh untuk melihat Xiao Yan. Dia berkata, tubuh racun yang menyedihkan telah muncul di benua Douqi sebelumnya. Namun, semuanya akhirnya meletus dan sekarat. Tidak ada satu orang pun yang berhasil mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Bagaimanapun, semakin kuat, semakin besar kepadatan racun di dalam tubuh seseorang. Letusannya akan lebih mengerikan. Tetua pertama, mohon istirahatlah. Selama saya mengumpulkan bahan-bahannya, saya memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Xiao Yan tersenyum dan melanjutkan, namun, masalah terbesar saat ini adalah bagaimana mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Ada cukup banyak orang di kota Kaisar Hitam yang mengejarnya. Angka yang cukup? Selama itu adalah orang dengan kekuatan tertentu, dia akan menargetkannya. Suqian menggelengkan kepalanya. Dia mengerutkan kening sebelum melanjutkan, namun, bukanlah tugas yang mudah untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangan Old Yingshan. Orang tua itu adalah ahli di daerah sudut hitam, dari generasi yang lebih tua. Kekuatannya mungkin sedikit lebih kuat dari kekuatanku. Selain itu, orang itu sangat kejam. Kembali ketika dia mengguncang wilayah sudut hitam, ada sejumlah faksi yang tidak diketahui yang mati oleh tangannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dipenuhi dengan hutang berdarah. Apakah penatua pertama tahu persis kekuatan dari Yingshan tua itu? Apakah dia memiliki faksi di belakangnya? Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Orang tua ini eksentrik, dan tidak suka dibatasi. Karenanya, dia kemungkinan besar akan sendirian. Namun, kekuatannya saat ini seharusnya mencapai level bintang 4 Douzong. Suqian perlahan menjawab. Apakah dia sendiri? Xiao Yan menghela nafas lega. Terlepas dari situasinya, berurusan dengan satu orang jauh lebih santai daripada berurusan dengan seluruh faksi. Jika aku yang dulu bergandengan tangan dengan dokter peri kecil, kita seharusnya bisa mengalahkan Yingshan tua. Namun, tidak sesederhana itu. Bahkan jika kita merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangannya terlebih dahulu, bagaimana kita akan menghadapi banyak orang dengan niat jahat yang mengikutinya? Suqian berbicara dengan suara yang dalam. Ini terutama terjadi pada lembah api iblis itu. Mereka telah mengirimkan cukup banyak ahli kali ini. Fang Yan adalah seorang ahli dengan setengah kaki di kelas Douzong, dan dia sangat kuat. Menambahkan tetua Dou Huang yang bekerja sama dengan baik, mereka seharusnya cukup untuk menunda Douzong sejenak. Mungkin Anda juga merasakannya, tetapi ada juga orang misterius berjubah abu-abu yang tidak diketahui asalnya di kelompok lembah api iblis. Orang itu pasti seorang elit Douzong. Mata Xiao Yan juga tenggelam ketika dia mendengar Suqian menyebutkan orang misterius berjubah abu-abu itu. Orang yang paling dia takuti adalah orang misterius berjubah abu-abu ini. Apakah orang ini kepala lembah dari lembah api iblis? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Tidak. Kepala lembah-lembah api iblis saat ini sedang mundur. Selain itu, aura orang tua itu benar-benar berbeda dari orang berjubah abu-abu ini. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menjadi orang yang sama.
Suqian menggelengkan kepalanya dan menolak tebakan Xiao Yan. Di mana lembah api iblis menemukan ahli seperti itu untuk membantu mereka? Seorang elit Douzong. Terlepas dari seberapa rendah profil yang dia simpan, rumor pasti akan menyebar di wilayah sudut hitam.